Nita. Minggu kita yang di depan itu. Sudah depan. Karena orang ini pikir ini apa? Iya. Rekom untuk untuk Tengah tuh. Kita tengok dulu, bro. itu boleh. Ada kantin dia jalan. Oh iya. Oh, ada yang itu. Tuh, saya mohon maaf ini sebenarnya serba dadakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam dan terima yang ingin saya sampaikan selamat datang kepada ketum kita Bempan. Biasa dipanggil Pasio, tapi kalau Pasio kayaknya ini namanya Pasio Purnomo. Jadi beliau ini alhamdulillah terpilih lagi menjadi anggota, tapi terpilih menjadi anggota DPR RI dapil Jakarta. Jadi doa kita terkabul karena sempat waktu beliau datang pertama kita meminta untuk beliau bisa terpilih di DPR RI dan ternyata terpilih. Tapi sebentar kalau beliau pidato jangan kaget karena ruangannya pasti bergema di lapangan terbang aja bergema, apalagi di sini. Kurang, saya mau langsung kita nggak kasih mahkota lagi karena kalau kita kasih mahkota ambil lagi dan 2 minggu itu kita tangani persoalan. Ya mudah-mudahan udah selesai dan memang kemarin juga saya mohon maaf tuh karena memang kemarin juga teman-teman nggak berkoordinasi baik. Itu teman-teman saya juga si Gamil dan kawan-kawan. Tapi setelah kita komunikasi intens mereka memahami situasinya. Nah terus yang ingin saya laporkan tuh, memang saya juga mohon maaf sebagai ketua DPW PAN Papua, DPW PAN Papua, ini peran saya belum maksimal karena memang pertama kondisi geografis kita, terus yang kedua memang saya saat ini memang lebih cenderung ada di Jakarta sebagai tenaga ahli DPR dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada ketum. Tapi setiap saya diperintah, saya pasti jalan. Apapun itu, saya ini ikut semangatnya ketum. Jadi ketum Bempan itu bilang kalau ketum PAN telepon, itu beliau udah diperintah. Nah sama saya juga gitu. Apalagi udah diperintah, bakal perintah apa lagi. Saya bilang ini kalau diperintah udah kayak gitu. Apapun risikonya. Karena memang kemarin kita mau terbang ke sini juga agak setengah mati tuh saya. Akhirnya H-1 saya ketemu di bandara, tapi ketum udah duluan di pesawat, saya di belakang. Nah, terus yang ingin saya sampaikan tuh bahwa hari ini tuh kita udah membentuk sesuai perintah itu Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Nah, cuma tadi Papua Pegunungan menyampaikan itu karena dalam pesawat, tapi saya namanya udah kirim. Terus yang Papua Selatan itu, insya Allah itu memang dia besok tiba. Hari ini nggak ada juga besok bertiba, tapi kalau saya hargai kedatangan dia besok, makanya saya kemungkinan besar sehari lagi di sini, insya Allah mungkin Senin baru saya balik. Nah terus saya juga terima kasih kepada saudara Bu Yeti, ini ketua Papua Tengah. Jadi beliau ini kemarin itu menang sebenarnya, cuman karena memang garis tangan Tuhan itu beliau akhirnya kalah di MK. Nah, beliau sebenarnya di DPR ini kemarin bisa satu kursi kita di Papua Tengah karena berharap kita itu satu kursi lagi kenapa ternyata. Dan pada saat beliau ini sekarang kita lagi usulkan untuk maju ke wakil bupati. Jadi sebenarnya di Bempan ini banyak potensi-potensi yang luar biasa. Nah makanya saya berharap para kader-kader Bempan juga harus bisa semangat seperti yang lainnya. Bempan, Bempan, Bempan. Saya terima kasih banyak.
luntur lah, semakin bertambah pasti akan saya tugaskan. Karena saya jujur sebenarnya saya cuma perlu dikasih ruang aja, karena saya udah dikasih ruang makanya saya coba untuk membuat yang terbaik buat BEMPAN di bawah pemerintahan Kabupaten. Mungkin kita saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami hormati BEMPAN, saudaraku Sulit Purnomo, saudaraku Agam, saudaraku Ketua DPW BEMPAN Papua. Kami juga ada Ketua Siber dan media DPW BEMPAN, saudaraku Sumiati, dan teman-teman semuanya, kader dan simpatisan dan kader BEMPAN seluruh Papua yang hadir di tempat ini. Salam. Yang kedua, tidak banyak yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama, ini alhamdulillah ini merupakan kunjungan kami selaku DPW BEMPAN yang kedua setelah beberapa bulan satu yang lalu. Kami juga bersama Ketua Umum datang ke sini untuk dalam rangka konsentrasi, dan hari ini kebetulan di Papua ini sesuai dengan ini yang terjadi ada pemekaran 4 provinsi baru, maka kebetulan kami ada agenda di Papua, dan pada hari ini kita menanyakan kepada saudara Bapak untuk melakukan pembentukan BEMPAN di provinsi baru di Papua. Nah, sesuai dengan aturan organisasi kita bahwa provinsi baru ini tentu tidak akan melaksanakan musyawarah wilayah, yaitu dengan pembentukan dan penunjukan dari DPP. Dalam hal ini alhamdulillah Ketua Umum bisa hadir di tempat ini langsung, dan saya harap nanti teman-teman bisa sepakati apa yang diamanahkan oleh Ketua Umum. Mungkin itu agenda kita nanti, selain nanti nama-nama atau apa yang mau ditanyakan, mau disampaikan kepada kami di DPP ataupun kepada Ketua Umum langsung, silahkan ditanyakan. Tidak terkecuali dari pembentukan BEMPAN ini. Saya kira itu yang saya sampaikan, kemudian nanti lebih banyak Ketua Umum yang akan sampaikan semuanya. Terima kasih sekali lagi, kami telah disambut dengan baik di Papua ini, luar biasa. Yang kedua bagi saya sendiri, sampai di dalam Papua ini kedua kali, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada saudara Bagam dan teman-teman semuanya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Selatan. Jadi kalau kita sering membuka beberapa pustaka, maka ada adagium atau istilah atau bahasa yang mengatakan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi dengar apa yang dia katakan. Nah, inilah kemudian saya lihat saudaraku Agam ini menerjemahkan adagium tersebut ya dalam bentuk kerja-kerja politik beliau, baik sebagai tenaga ahli ataupun sebagai ketua DPW BEMPAN Papua. Saudaraku Agam ini kalau boleh saya katakan tidak banyak bicara, tapi aksinya selalu nyata. Nah, inilah kemudian yang saya kira dibutuhkan bangsa ini dari sisi generasi-generasi muda yang insya Allah akan memegang tampuk ya, atau tongkat estafet kepemimpinan di masa-masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPP BEMPAN yang bersama saya dalam kunjungan hari ini, ada saudaraku Bakor, ini yang mengurusi keorganisasian. Saya minta tepuk tangan untuk beliau. Ini Bakor sudah mendampingi saya di 30 provinsi sejak pasca Kongres ke-6 BEMPAN, di mana saya mendapatkan mandat sebagai ketua umum. Nah, Bakor inilah yang selalu setia mendampingi saya untuk menyambangi dalam rangka kunjungan kerja atau yang kami sebut dengan safari barisan di hampir 30 provinsi yang ada di Republik Indonesia. Yang saya hormati saudaraku Ketua Cyber Media, saudaraku Ketua DPP BEMPAN bidang Cyber Media, Bapak Isnu Zaki Mulis. Yang saya hormati saudaraku Ketua DPW BEMPAN Papua, saudaraku Aga Maulana, beserta seluruh jajaran pengurus DPW BEMPAN Papua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan kader PAN, kader BEMPAN, para loyalis, saudara-saudaraku pemuda-pemudi Papua yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Tentu yang pertama, saya tidak pernah bosan untuk mengajak kepada kita sekalian agar senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan sore hari ini kita semua dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, Ketua Agam ini bukannya sebagai Ketua DPW BEMPAN Papua, tapi beliau juga sebelumnya sebagai Korwil BEMPAN Papua dan juga hari ini sebagai Ketua Tim Pembentukan Kepengurusan BEMPAN khususnya di wilayah Pemekaran. Dalam hal ini Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya. Dan alhamdulillah saya tadi sudah mendengarkan laporan bahwa khususnya di 3 wilayah Pemekaran provinsi, baik itu Papua Tengah, Papua Selatan ataupun Papua Pegunungan, sudah ada list kepengurusannya, dan diantaranya ada saudaraku Yoti yang insya Allah akan dilantik sebagai Ketua DPW BEMPAN Papua Tengah. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Selanjutnya, saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya tidak bermaksud menguji berlebihan kepada saudaraku Agam ini, tetapi beliau ini boleh dikatakan salah satu kader BEMPAN yang notabene sebenarnya beliau ini senior saya kalau di BEMPAN. Tetapi tidak banyak kader BEMPAN yang punya jiwa loyalitas, totalitas, semangat kerja dalam rangka mendorong kerja-kerja politik BEMPAN ini, apalagi di wilayah Papua yang notabene tadi beliau sudah sampaikan secara geografis ini sulit bagi kader untuk melakukan kerja-kerja yang ditanggung kepada siapapun itu. Tetapi hari ini di 2 kunjungan saya, dan dua-duanya langsung didampingi, disambut, diurus oleh Ketua DPW BEMPAN Papua, yaitu saudaraku Aga Maulana. Saya minta tepuk tangan untuk beliau. Nah, saya kira saudara sekalian, berpolitik ini berproses. Berpolitik ini ada tahapan-tahapannya, tidak ada yang instan. Saudaraku Agam ini mungkin sudah lebih dulu berpan daripada saya. Saya secara pribadi ini kalau berpan itu atau berpartai di Partai Nasional ini mungkin usianya baru kurang lebih 10-11 tahun sejak 2013. Nah, sementara Pak Agam ini, Pak Bakor ini sudah berpan dari zaman awalnya Pan berdiri, saya kira dari usia masih remaja-remaja, dari mahasiswa. Nah, tentu saya kira konsistensi, komitmen yang ditunjukkan oleh saudara Pak Agam ini perlu kita contoh, perlu kita teladani. Beliau banyak bercerita, mengisahkan beberapa hal khususnya terkait Papua. Saya kira sulit untuk menjadi seorang seperti Pak Agam ini. Saya kenapa Agam ini menjadi salah satu tema saya dalam sambutan ini, karena memang ini penting sekali, Pak. Untuk nyampe ke Papua ini dari Jakarta tidak kurang dari 6 jam.
itu menempuh pesawat terbang. Bayangkan kalau naik kapal itu berapa hari. Nah bayangkan kalau naik motor, itu lebih jauh lagi. Nah artinya yang saya sampaikan kepada teman-teman pengurus DPW PAN Papua, khususnya nanti Pak Yeti nih yang memegang Papua Tengah, tolong dicontoh gestur-gestur atau gerak-gerak politik saudara Agam ini. Ini sangat penting. Saudara sekali ini saya banggakan, khususnya para pemuda-pemudi Papua yang sempat hadir pada kesempatan sore ini. Kalau kita lihat tema hari ini memperkokoh persatuan, maka sadarilah bahwa yang namanya perwujudan bingkai kebinekaan, bingkai NKRI itu ada di tanah Papua. Kokohnya Papua, kokohnya Indonesia. Perkasanya Papua, perkasanya Indonesia. Maka kalau kemudian Papua ini hari ini kemarin akan datang, mohon maaf dalam tanda petik saya katakan, terlihat kelemahannya, maka Indonesia pun juga akan mengikuti irama-irama gestur-gestur itu sendiri. Saya meskipun bukan orang Papua, tapi saya bangga. Saya bangga menjadi orang Indonesia, di mana Indonesia itu ada yang namanya Papua. Kita tidak usah lagi menjelaskan bagaimana cantiknya alam Papua ini, tidak usah lagi kita jelaskan. Seluruh negeri, ya, di berbagai media internasional membicarakan tentang indahnya cantiknya Papua. Nah ini yang saya kira perlu kita gelorakan ke depan, saudara sekalian. Tentu kita tahu ada beberapa hal-hal yang sensitif, ya, yang kemudian memang tidak bisa selalu kita angkat ke permukaan, karena ada ranahnya masing-masing, ada ranahnya sendiri-sendiri. Pertanyaan kemudian, di mana pemuda-pemudi Papua mengambil peran? Itu dulu, kira-kira. Ini mohon maaf nih adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng yang hari ini sempat hadir. Mungkin ada yang mahasiswa, atau ada yang sudah bekerja, atau ada influencer, ya, atau mungkin ada pelaku UKM misalnya. Di mana peran kita hari ini, saudara-saudara sekalian? Saya salah satu anak bangsa yang tidak sepakat kalau kemudian seringkali dikatakan bahwa Papua ini selalu tertinggal. Tidak. SDM Papua ini bagus-bagus. Buktinya ada Pak Yeti yang kemarin caleg suaranya 100.000 lebih. Kasih tepuk tangan Pak Yeti, ini tak gampang. Ini ngalah-ngalahin suaranya ketua umum PAN. Saya saja di Jakarta suara saya cuma 50.000. Alhamdulillah terpilih karena masih ada yang jauh di bawah saya. Nah Pak Yeti ini bayangin sudah berjuang, sudah bekerja untuk Partai PAN. Dan saya kira beliau sudah atas nama BM PAN. Sudah mampu meraih suara pribadi 95.000, di total suara 140.000. Ini kan tidak gampang. Artinya apa? Ada harapan yang dititipkan kepada saudara Yeti di pundaknya dari warga masyarakat khususnya yang ada di Puncak Jaya, meskipun hari ini belum rezekinya. Kalau saya bilang itu bukan tidak terpilih, tapi tertunda. Usia 31. Saya ingin ini. Kalau saya lihat saudara Yeti ini semangatnya luar biasa. Untuk meraih suara untuk apa? Saya kira Yeti ini, saudara Yeti, mengikuti kontestasi pileg bukan sekedar laga-lagaan, bukan sekedar untuk tunjuk-tunjukkan atau presidensial. Ada yang mau diperjuangkan untuk Papua. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, anak-anak muda harus berdiri di garis anak muda. Siapa lagi mau perjuangkan anak muda? Kalau bukan anak muda itu sendiri, saudara-saudara. Sehebat-hebatnya orang tua membela anak muda, pasti anak muda dipaham apa istilahnya berperang anak-anak muda hari ini. Nah inilah kemudian saudara-saudara, kenapa saya sering kali membangun diskusi dengan saudara Agam tentang Papua. Jadi meskipun saya tidak di sini, jangan salah, saudara Agam ini kalau di Jakarta yang dibahas selalu Papua. Betapa beliau sangat cinta dengan Papua. Nah, kalau kemudian kita yang di Jakarta saja membicarakan Papua, kita yang di Jakarta saja berusaha untuk selalu mendoakan Papua, kita di Jakarta saja berusaha untuk selalu membela Papua, bagaimana dengan anak-anak Papua yang ada di Papua sendiri? Pernahkah kita kemudian betul-betul secara tulus ikhlas membangun semangat kita, memberikan energi kita untuk Papua yang kita cintai? Hari ini ada pemekaran 4 provinsi. Apa tujuannya, saudara-saudara sekalian? Yang paling normatif itu kalau bahasa pemerintah itu memberikan kemudahan layanan, betul? Khususnya terkait apa? Administrasi. Yang kedua apa? Pasti penyejahteraan. Karena apa? Secara geografis tadi lebih mudah, lebih dekat. Nah kita berharap
silakan bermain toto, silakan live dagang UKM, silakan. Tapi sisihkan waktu sedikit tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita, mengisi perjuangan kita untuk membangun Papua ke depan yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Saya setiap diundang ke Papua, hampir tidak pernah saya bilang tidak, kecuali saya berbenturan agenda saya. Selama agenda saya tidak berbenturan, ada di sekalian, setiap undangan ke Papua pasti saya aminkan. Dan setiap agenda saya ke Papua pasti saya selaraskan dengan kegiatan BM-PAN. Kenapa? Karena saya cinta dengan BM-PAN. BM-PAN ini Pak Yoti, mungkin Pak Yoti sudah sering dengar dari Pak Agam. Ini kan laboratorium anak muda. Tempatnya di mana anak muda ditempa, dibina secara terus-menerus untuk apa? Untuk dipersiapkan bagi organisasi yang besar. Apa itu organisasi yang besar? Partai Nasional. Kita nggak tahu. Nanti ke depan mungkin Pak Agam ini ke depan secara karir politik kepengurusan di Papua mungkin bisa jadi ketua DPW ketua DPW PAN Papua. Mungkin Pak Yoti nanti ke depan insya Allah kalau kerjanya bagus, ketum Zulhas melihat wah ini luar biasa anak muda ini, ke depan bisa menjadi ketua DPW PAN, DPD PAN mana misalnya, Papua Tengah misalnya. Ini semua berproses, tidak ada yang instan. Nah hari ini kita dengar seorang Yoti hendak punya kemauan berjuang sebagai wakil kepala daerah di Solo. Kita doakan dan tentu akan kita support, kita backup di Jakarta agar mudah-mudahan persoalan rekomendasi ini bisa secara nasional realistis diberikan kepada saudara Yoti. Nah, teman-teman BM-PAN suarakan itu. Pak Yoti juga jangan malu-malu, jangan bicara wakil kepala daerah. Saya mau maju calon bupati. Apa Puncak Jaya apa namanya? Hah? Bicara calon wakil. Pasang baliho saya ini juga calon bupati Puncak Jaya misalnya seperti itu. Ada garis mundurnya. Garis mundurnya apa? Wakil kepala daerah. Tapi kalau sudah kita pasang baliho, saya calon wakil. Nah kalau tidak ada yang lamar, garis mundurnya kan tidak mungkin jadi sekretaris kabupaten. Ya Pak Yoti ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. BM-PAN kan perkasa. Nah kalau perkasa tunjukkan keperkasaan. Nah sekali lagi, saudaraku sekalian, ada dalam peribahasa hukum juga itu yang bunyinya indeks animisel. Cara berbicara seseorang itu mencerminkan jalan pikirannya. Ini peribahasa hukum. Mohon maaf ini kan betul baru lulus sarjana kemarin jadi. Artinya apa? Orang-orang itu dilihat, diukur dari cara dia berbicara, yang sesuai dengan cara pikirannya. Banyak orang apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, iya kan? Dan apa yang diucapkan itu semua berbeda. Nah Pak Agam ini salah satu contoh yang mampu mengejawantahkan peribahasa hukum tadi. Yang dia pikirkan, yang dia ucapkan, yang dia kerjakan itu sama, tegak lurus. Nah kita berharap nanti Pak Yoti ikuti semangatnya Pak Agam ini. Coba bayangkan, kita bangga, saya bangga, jujur aja saya pribadi bangga dengan adanya saudara Agam Maulana menjadi kalau di bahasa kampung saya Panulako, menjadi pemimpin, menjadi panglima BM-PAN yang ada di tanah Papua ini. Oleh itu saudara sekalian, Ketua Agam, Ketua Yoti dan adikku sekalian, yuk sama-sama kita gelorakan semangat membangun Papua ke depan. Pak Jokowi begitu luar biasa menurut saya, di berbagai media, di berbagai kebijakan, di berbagai kerja-kerja pemerintah, menunjukkan kecintaannya kepada Papua secara langsung. Tentu ada kurang dan lebih dalam proses pelaksanaan itu, tetapi paling tidak yang sulit dalam hidup ini apa? Memulai. Betul kan? Betul kan? Yang sulit ini sekarang memulai. Nah kita ini memulai saja tidak, tapi minta hasil cepat. Nah kita berharap saudara sekalian, Papua semakin hari ke depan semakin makmur. Tidak ada lagi persoalan-persoalan yang mendasar yang menjadi hal-hal yang kemudian menghambat jalannya pembangunan di tanah Papua ini sendiri. Kita berharap ke depan Papua dari sisi pendidikan, dari sektor pendidikan tidak lagi anak-anak tidak sekolah. Nah ini Pak Yoti kalau nanti di Puncak Jaya jadi wakil bupati, cari anak-anak kita yang di Papua ini, jangan lagi ada anak tidak sekolah, harus sekolah. Tidak ada anaknya orang tuanya tidak punya
pemerintah cari cara supaya bagaimana caranya anak-anak di Putrajaya tidak boleh tidak sekolah. Kalau perlu sekolahnya gratis di Putrajaya itu. Dari sisi kesehatan, bagaimana tentang pelayanan kesehatan di sana? Apakah puskesmasnya sudah siap? Sudah banyak apa belum? Sudah capable atau tidak? Jadi kan perlu dipikirkan semua. Bagaimana dengan kekayaan alam di sana? Siapa yang mengelola di sana? Bagaimana hubungannya dengan pemerintah? Ada nggak win-winnya di sana? Ada nggak manfaatnya dirasakan langsung bagi masyarakat di sana? Ini kan perlu sama-sama kita kerjakan, perlu sama-sama kita perjuangkan, saudara sekalian. Tentu saya kira kita juga tidak bisa menafikan siapapun hari ini yang duduk baik di pemerintahan, di organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi keagamaan, pasti sudah melakukan banyak hal untuk pembangunan Papua. Dan paling tidak kita sebagai pemegang tongkat estafet ke depan harus mempersiapkan diri. Insya Allah, mudah-mudahan saya yakin di bawah kepemimpinan saudaraku Aga Maulana, khususnya di wilayah Papua, di bawah kepemimpinan saudaraku Yoti di wilayah Papua Tengah, ya, B4 semakin perkasa, anak-anak muda di Puncak Jaya semakin kreatif, begitu pula di Papua, dan masyarakat tentu semakin baik, semakin nyaman, semakin sejahtera. Saya kira sesuatu itu saja yang saya sampaikan. Terus jaga semangat saudaraku Agam, ya. Saya selalu bersama saudaraku Agam, ya. Kita tidak pernah terpisah. Dan terima kasih karena sudah senantiasa dengan tulus ikhlas. Ini ketua yang tidak pernah ngerepotin saya. Ya, padahal wilayahnya Papua, nggak pernah minta tiket, nggak pernah minta apa. Pokoknya ketum datang, saya sambut dan saya siapkan semuanya. Ini luar biasa. Bukan persoalan materi atau jumlah yang dia keluarkan, tetapi semangat yang membakar itu yang membuat saya juga wah, ini luar biasa. Kalau kader kita seperti ini, saya kira tidak ada lagi yang namanya keraguan kita untuk membangun depan ke depan jauh lebih berkuasa. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Hebat. Dan tentunya sekali lagi sebagai penutup, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudaraku yang sudah mendapatkan kepercayaan dan juga penugasan, ya, khususnya di wilayah pemekaran, baik itu Papua Tengah, Papua Selatan maupun Papua Pegunungan. Saya titip B4 di wilayah saudara-saudaraku sekalian, ya, kita tunjukkan bahwa anak-anak ke depan siap memegang tongkat estafet kepemimpinan. Saya kira saya terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Zakat mohon digerakkan agar anak muda khususnya dari mereka bisa berkaya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami menjalankan kepercayaan dari Pak Ketum. Terima kasih. Bapak Ibu semua, saudara-saudari untuk maju ke depan untuk melakukan foto bersama.